Sekarang saya sedang berada di suatu lokasi, yaitu jalan lintas desa, yang ketika malam hari seringkali tiga sosok makhluk aneh melintas di sini. Hal ini bukan saja cerita dari mulut ke mulut, tapi saya sendiri juga pernah mengalami teror makhluk-makhluk itu. Seperti apa keseruan ceritanya? Ikuti video ini hingga selesai. Tiga sosok misterius di jalan desa. Suatu malam, Bang Heri berkunjung ke rumahku. Niatnya sekedar bersilaturahmi, tetapi obrolan kami tanpa sengaja berganti topik ke pembicaraan lain. Karena Bang Heri inilah yang memulainya terlebih dahulu. Selama pindah ke sini, apakah kamu pernah mengalami kejadian-kejadian aneh? Kejadian aneh gimana maksudnya, Bang? Semoga saja apa yang pernah ku alami tidak terjadi padamu. Cobalah abang ceritakan, kejadian aneh gimana yang pernah abang alami? Begini ceritanya. Suatu malam, hujan turun sangat derasnya. Namun anehnya badanku merasa panas. Aku pun membuka baju. Namun rasa gerah itu belum juga hilang. Akhirnya aku keluar kamar lalu duduk seorang diri di ruang tamu. Tiba-tiba pintu rumahku diketuk-ketuk. Aku tidak berpikiran yang aneh-aneh. Lagi pula hari kan masih saja baru sekitar jam 20 malam. Aku merasa kalau itu mungkin orang yang kebetulan mau numpang berteduh saja. Mungkin ia kehujanan di perjalanan, pikirku. Buru-buru kubukakan pintu. Saat kubuka pintu ternyata tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya gelap malam dan curahan air hujan yang masih terus mengguyur di luar sana. Meskipun belum merasa takut, sebenarnya aku mulai curiga. Jangan-jangan ada orang yang mau ngerjai tengah-tengah malam begini. Segera ku kunci pintu, lalu duduk kembali dan menyalakan rokok. Nah, kejadian tadi terulang lagi hingga 3 kali. Namun aku sudah berniat, jika terulang lagi yang keempat kalinya, aku biarkan saja. Hanya kali ini aku matikan lampu di ruang tamu dan kunyalakan lampu serambi depan sambil duduk di balik jendela. Perlahan kubuka horden dan mengintip keluar sana. Benar saja dugaanku. Ternyata di luar sana terlihat 3 sosok hitam berburu lebat, berperawakan tinggi, sedang menatap ke arahku sambil menyeringai. Buru-buru kututup horden itu dan kembali ke kamar. Peristiwa itu sudah beberapa kali kualami. Hanya saja aku merasa aneh. Karena biasanya kan konon makhluk halus itu tidak memijak tanah. Tapi kok ketiga sosok itu kuperhatikan berjalan seperti layaknya manusia. Bahkan langkah kaki mereka terdengar jelas. Sebab itu hati-hatilah kamu. Jika ada orang yang mengetuk pintu, jangan terburu-buru kamu bukakan. Kecuali jika ada yang mengucap salam. Aku sudah beberapa kali dikerjai makhluk itu. Sedangkan peristiwa yang baru-baru ini kualami adalah ketika istriku lupa menutup jendela. Padahal waktu itu sudah hampir jam 10 malam. Buru-buru ku tutup jendela. Saat tanganku meraih daun jendela, tiba-tiba sebuah tangan yang dingin mencengkram tanganku. Dan sesosok muka hitam yang taringnya panjang menyeringai tepat di depanku. Aku segera bertakbir dan menarik tanganku dengan kuat hingga genggaman makhluk itu terlepas. Sedangkan di belakang makhluk itu berdiri 2 sosok lainnya yang juga menyeringai ke arahku. Buru-buru ku kunci jendela itu lalu masuk ke kamar. Kata Bang Heri mengakhiri ceritanya kepadaku.
Sebulan setelah Bang Heri menceritakan kejadian itu, aku kembali mendengar bahwa Bang Rahman yang juga habis dikerjai makhluk itu. Sewaktu Bang Rahman sedang lewat di jalan ini, tiba-tiba saja 3 sosok itu melintas, sepertinya mau menyeberang jalan. Tentu saja Bang Rahman mengerem secara mendadak. Dugaannya ternyata keliru. Makhluk itu ternyata berdiri saja menghalangi jalan, bukannya mau menyeberang jalan, sambil melotot menatap kepadanya dengan suara menggeram. Giginya yang besar dan runcing terdengar gemeletak saling beradu. Bang Rahman memutar balik arah motornya, namun gasnya tidak berfungsi. Meskipun motor itu masih menyala tapi tidak mau bergerak sedikit pun. Hingga akhirnya Bang Rahman membaca ayat kursi dan doa-doa yang ia hafal. Saat Bang Rahman melihat kembali ke belakang, ternyata ketiga sosok itu telah menghilang. Peristiwa ini terus berlanjut hingga dialami oleh beberapa orang, hingga tibalah saatnya giliranku yang mengalaminya. Malam itu aku hanya seorang diri di rumah, karena anak dan istriku sedang berada di rumah mertua di desa sebelah. Rumahku yang jauh dari rumah tetangga membuatku terasa sangat sunyi. Untuk menghibur diri, segera ku aduk segelas kopi lalu ku bawa ke ruang tamu sebagai pelengkap rokok kesukaanku. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tanpa berpikir panjang, segera kubuka pintu itu. Terlihat 3 orang laki-laki yang tidak kukenal sudah berada di sana. Aku mempersilahkan mereka masuk. Lalu aku buru-buru ke dapur dan menyiapkan 3 gelas kopi. Lalu kupersilahkan kepada mereka untuk dinikmati. Silahkan Bang. Maaf, hanya sekedar kopi. Iya, terima kasih Bang. Maaf kalau kami sudah ngerepotin. Oh, nggak masalah. Apalah cuma kopi kok Bang. Nama saya Darmin. Ini Sardi. Dan ini Midin, kata salah seorang dari mereka memperkenalkan diri. Oh iya, nama saya Wawan Bang, kataku sambil menyalami mereka satu persatu. Memangnya abang-abang ini tujuannya mau kemana? Kami bertiga sekedar mau bertemu abang. Sebenarnya kami sudah lama diam di daerah sini, kata Darmin padaku yang membuatku heran. Tapi saya belum pernah nampak abang bertiga selama ini. Hanya malam ini saja, kataku. Kami sering lewat sini hampir tiap malam. Tapi abang tidak tahu, kata Sardi pula kepadaku. Iya bang, kedatangan kami ke sini justru mau menampakkan wujud asli kami pada abang, kata Midin pula dengan penuh misteri. Maaf bang, saya tidak paham maksud abang bertiga, kataku penasaran. Bukannya memberikan penjelasan padaku, justru 3 orang ini menatapku dengan tajam secara kompak. Aku merasa ada yang tidak beres. Ku tatap mereka satu persatu. Benar saja, terlihat bola mata mereka memutih semua. Wajah mereka pucat. Dari sela-sela mata mereka mengalirkan darah. Sedangkan badan mereka sudah berbulu hitam pekat. Aku kaget, takut dan gemetar. Namun seperti dituntun, segera saja kubacakan ayat kursi. Ketiga sosok itu berdiri lalu melompat keluar pintu dan hilang di dalam gelapnya malam. Saat itu aku menyadari, tidak ada sebaik-baik penolong dan pelindung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, teman-teman semua, jangan kita lupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penolong dan pelindung kita. Terima kasih.
Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi.